Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu baik ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Avertebrata Air. Kami mahasiswa dan mahasiswi akuakultur angkatan 2020 Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Jenderal Sudirman. Tak kenal maka tak berteman. Kita kenalan dulu yuk sama anggota kelompok 9. Kelompok 9 beranggotakan Sarifatul Khairiyah dengan NIM L1B0239, Kisyaska Fataya Putri dengan NIM L1B0241, dan Wahyu Fatkur Rahman dengan NIM L1B0245. Kami di sini akan memberikan penjelasan mengenai film Platyhelminthes dan Brachiopoda. Yuk disimak dengan baik. Kalian tahu tidak apa itu Platyhelminthes? Platyhelminthes adalah film dalam kerajaan Animalia loh. Film ini mencakup semua jenis cacing pipih kecuali Nermetea, yang dulu merupakan salah satu kelas pada Platyhelminthes. Namun sekarang Nermetea telah terpisahkan. Klasifikasi Platyhelminthes terbagi dalam 3 kelas. Yang pertama, Turbellaria. Planaria memiliki bentuk tubuh pipih dan simetri bilateral. Tubuh planaria tersusun dari bagian kranial, truncus, dan kaudal. Yang kedua, kelas Trematoda. Cacing hati mempunyai ukuran panjang 2,5 sampai 3 cm dan lebar 1 sampai 1,5 cm. Pada bagian depan terdapat mulut meruncing yang dikelilingi oleh alat pengisap, dan ada sebuah alat pengisap yang terdapat di sebelah ventral sedikit di belakang mulut. Dan terdapat alat kelamin. Yang ketiga, kelas Cestoda. Cestoda merupakan kelas cacing parasit yang mempunyai badan berbentuk pipih dorsoventral, bersegmen-segmen, tidak mempunyai rongga badan, mempunyai skoleks, leher, dan proklotit. Cacing ini bersifat hermaprodit dan berkembang biak dengan jalan mengeluarkan telur atau ovipar. Morfologi Platyhelminthes. Platyhelminthes memiliki ciri bentuk tubuhnya pipih dengan membentuk sebuah simetris dan tidak bersegmen. Pada bagian mulutnya memiliki satu lubang mulut dan tidak mempunyai dubur. Kelangsungan hidupnya menjadi sebuah parasit yang memiliki sebuah alat hisap. Proses dari sistem reproduksi secara generatif dengan hasil dari perkawinan silang, lalu dengan cara vegetatif dengan cara membelah diri atau fragmentasi. Tempat berlangsung hidupnya berada di air tawar dan air laut, atau pada suatu tempat yang lembab, bahkan terletak di dalam tubuh hewan lain. Fisiologi Platyhelminthes. Sistem pencernaan berupa gastrofagur yang terletak di tengah tubuh. Sistem reproduksi. Reproduksi terjadi secara generatif dan vegetatif. Sistem ekskresi sederhana dan terutama berfungsi untuk memelihara keseimbangan osmosis antara hewan dengan lingkungan. Sistem saraf. Sistem saraf terdiri dari 2 ganglia otak yang dilengkapi dengan saraf-saraf tepi, sehingga membentuk sistem saraf tangga tali. Peranan Platyhelminthes. Beberapa spesies Platyhelminthes dapat menimbulkan penyakit pada manusia dan hewan. Salah satu di antaranya adalah genus Schistosoma yang dapat menyebabkan schistomiasis, penyakit parasit yang ditularkan melalui
siput air tawar pada manusia. Platyhelminthes merupakan cacing yang merugikan karena bersifat parasit pada manusia dan hewan. Namun, terdapat spesies Platyhelminthes atau cacing pipih yang tidak merugikan manusia atau hewan, yaitu Planaria. Planaria memiliki peranan yang dimanfaatkan sebagai makanan ikan. Untuk pembahasan selanjutnya adalah tentang Brachiopoda. Brachiopoda merupakan hewan laut yang memiliki cangkang keras pada bagian atas dan bawah. Pada bagian katup, memiliki engsel yang terletak di belakang dan bagian depan dapat dibuka untuk makan. Namun saat terancam, maka akan tertutup untuk pelindung dari pemangsa. Klasifikasi dari filum Brachiopoda dibedakan atas dua kelompok, yaitu pertama Articulata dan yang kedua Inarticulata. Articulata mempunyai engsel bergigi dan terdapat sebuah otot yang dapat membuka ataupun menutup. Sedangkan Inarticulata mempunyai engsel-engsel tanpa gigi dan memiliki sistem yang lebih kompleks dari otot yang digunakan untuk menjaga kedua bagian sejajar. Morfologi Brachiopoda. Kerangka keras dari bahan kapur. Posisi cangkang menelungkup atau dorsoventral. Cangkang atas lebih kecil daripada cangkang bawah. Ukuran cangkang 0,5 sampai 8 cm. Umumnya berwarna abu-abu, merah, kuning, dan transparan. Anatomi Brachiopoda. Brachiopoda mempunyai dua cangkang atau valve, yaitu pedicle atau ventral valve dan brachial atau dorsal valve. Tubuh tertutup oleh dua cangkang, satu ke arah dorsal dan yang lainnya ke arah ventral. Biasanya melekat pada substrat dengan pedicle. Cangkang dilapisi oleh mantel yang dibentuk oleh pertumbuhan dinding tubuh dan membentuk rongga mantel. Cangkang Brachiopoda tersusun oleh senyawa karbonat atau kitin dan kalsium fosfat. Cangkangnya biasanya mempunyai hiasan berupa garis tumbuh, costae atau costele. Kedua buah cangkang dihubungkan oleh gigi pertautan pada Brachiopoda articulata atau sistem otot pada Brachiopoda inarticulata. Fisiologi. Yang pertama, sistem pencernaan. Makanannya berupa plankton dengan cara makan filter feeder. Yang kedua, sistem ekskresi. Sistem ekskresinya berupa nephridia. Yang ketiga, sistem saraf. Terdiri dari pusat saraf dan benang saraf. Yang keempat, sistem reproduksi. Reproduksi secara seksual dimulai dari pembuahan. Yang kelima, sistem respirasi. Terdapat permukaan yang menyerap O2 dan membuang CO2. Yang keenam, sistem peredaran darah yaitu terbuka. Habitat Brachiopoda. Kelas Brachiopoda banyak ditemukan di perairan tawar, payau maupun asin. Mereka biasanya hidup menempel pada substrat dengan semen langsung atau dengan tangkai yang memanjang dari ujung cangkang. Peranan Brachiopoda adalah penentu umur batuan sebagai indeks fosil dan sumber makanan bagi fitoplankton. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dan menyimak video kami sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam memberikan informasi. Kami kelompok 9 pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.